Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kenalkan, nama saya Dery Permana Yusuf, Ketua PIP PKS Taiwan. Kepada rekan-rekan sekalian, selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi kisah mengenai berislam di bumi Formosa, Taiwan, atau juga di negeri minoritas Muslim. Rekan-rekan sekalian, Islam memang bukan agama mayoritas di Taiwan. Sebut saja tahun 2007, ya, hanya terdapat 50.000 penduduk Muslim lokal, di mana sekitar 90%-nya adalah kelompok etnis Hui, atau kalau dalam bahasa Mandarin kita mengenal Islam disebut sebagai Hui Chao, atau agamanya etnis Hui. Terdapat lebih dari 200.000 pekerja migran Indonesia di Taiwan dan juga lebih dari 10.000 pelajar Indonesia di Taiwan. Muslim Taiwan sendiri ini adalah Muslim yang beraliran Sunni dan sebagian besarnya ini bermazhab Hanafi. Nah, jumlah ini memang cukup kontras kalau kita bandingkan dengan agama lainnya, ya. 60% lebih adalah beragama Buddha dan juga Taoisme. Nah, meskipun begitu, memang kita bisa menemukan terdapat 11 masjid dan juga ratusan, ya, organisasi massa di Taiwan, termasuk puluhan organisasi Islam. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagaimana Islam bisa masuk ke daratan Cina, tentu kita akan membahas sahabat Nabi SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, beliau memiliki peran dan juga kontribusi yang besar dalam dakwah Islam, khususnya dakwah ke bumi Persia dan juga daratan Cina. Nah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga punya banyak keutamaan dan juga keistimewaan. Ya, termasuk dari sahabat yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga dan juga orang yang doanya diterima. Karena Nabi SAW ya pernah berdoa agar doa Sa'ad bin Abi Waqqas selalu dikabulkan Allah SWT. Nah, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan untuk memimpin delegasi ke Cina. Nah, kalau kita merujuk buku Perkembangan Islam di Cina, karya Ibrahim Tian Ingma, tahun 1979, nah gerakan ini menjadi tonggak pertama dakwah Islam ke negeri Cina. Nah, Ibrahim Tian Ingma juga menyampaikan bahwa ya dakwah Islam ini ya terjadi tahun 615 Masehi, atau sekitar 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, dalam buku lain, yaitu History of China, karya Ivan Taniputra, tahun 2008, nah, rombongan Muslim Sa'ad bin Abi Waqqas ini diterima dengan baik oleh Kaisar Yonghui, ya, dari dinasti Tang. Nah, Kaisar ini juga menunjukkan toleransi yang baik kepada umat Islam. Nah, dan memperbolehkan delegasi umat Islam ya untuk tidak melakukan tradisi penyembahan di hadapan Kaisar, termasuk tidak melakukan penyembahan terhadap manusia. Nah, sang kaisar ini sangat paham betul ya dan juga mengizinkan ya delegasi yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga untuk mendirikan masjid. Nah, maka dibangunlah sebuah masjid agung pada tahun 742 Masehi. Nah, masjid itu kemudian bernama Masjid Huaiseng atau dikenal juga sebagai Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di provinsi Guangzhou, Cina. Nah, masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Cina. Nah, menurut sejarah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyebarkan Islam kepada masyarakat Cina hingga akhir hayatnya. Nah, makamnya sendiri dikenal dengan Gizmazar. Nah, atau versi lainnya menyebutkan ya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini wafat di Aqiq, ya sekitar 18 mil dari Madinah, ya, dan dimakamkan di Baqi. Nah, lalu bagaimana Islam ini datang dari ya Cina ke Pulau Taiwan? Nah, setidaknya ada 3 gelombang migrasi Muslim ya ini ke Pulau Taiwan. Nah, gelombang yang pertama, nah Islam pertama kali sampai ke Taiwan ini ketika Muslim dari ya daratan Cina Fujian. Nah, ini datang bersama Cheng Cheng Kong atau Koxinga. Nah, ini dalam satu kampanye untuk mengusir Belanda dari Pulau Taiwan. Nah, sekitar tahun 1660-an. Nah, keturunan mereka ini akhirnya diserap ke dalam populasi Cina etnis Han. Nah, kemudian gelombang kedua datang ya dengan eksodus nasionalis.
ya ke Taiwan dari Cina. Nah, ini terjadi pada akhir Perang Saudara Cina atau Civil War pada tahun 1949. Ada sekitar 20.000 Muslim ya yang datang dan banyak dari mereka adalah tentara dan juga pegawai pemerintah. Nah, salah satunya Jenderal Pai Chong-si. Nah, ini adalah seorang jenderal ROC Taiwan dan juga ya menjadi Menteri Pertahanan pertama ROC Taiwan dari tahun 1946 hingga 1948. Nah, beliau kemudian juga termasuk yang ya berpartisipasi dalam pembangunan masjid pertama yaitu Masjid Agung Taipei. Nah, gelombang ketiga dimulai pada tahun 1980-an. Nah, Muslim dalam jumlah ribuan ini bermigrasi dari Thailand dan juga Myanmar yang mencari penghidupan yang lebih baik, dan sebagian besarnya adalah keturunan personel militer nasionalis yang sebelumnya melarikan diri ke wilayah ini ya setelah kemenangan komunis dalam perang saudara di Cina. Nah, saat ini ya mayoritas Muslim Taiwan ya didominasi oleh ya para mualaf. Kebanyakan adalah wanita ya yang telah menikah dengan Muslim daratan atau juga warga Taiwan yang menjadi mualaf ya melalui pernikahan dengan warga asing atau ya juga mencari pencerahan dengan berislam. Nah, kalau kita kemudian ya berbicara mengenai ya potensi dan juga peluang dakwah di Taiwan. Nah, Taiwan sendiri dengan kebijakan New Southbound Policy ya, nah, kita bisa melihat ya bahwa entitas masyarakat Taiwan ini adalah masyarakat yang luar biasa ya, sangat menjunjung kesetaraan, kebebasan beragama dan juga toleransi ya yang sangat tinggi terhadap masyarakat Muslim. Termasuk Presiden Taiwan dalam beberapa dekade terakhir ya ini meskipun berganti ya turun menyambut jamaah haji ya dari Taiwan ya yang pulang dari ya, Mekah ya Arab Saudi. Nah, pemerintah Taiwan sendiri juga menyediakan ya lingkungan yang sangat ramah dengan Muslim. Ya, termasuk menyelenggarakan acara perayaan Idul Fitri, kemudian pameran budaya Islam ya dan juga ya termasuk ya turut mengizinkan ya umat Islam untuk mengadakan tablik akbar hampir setiap bulan ya sebelum adanya pandemi. Nah, tentu saja ini adalah satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan kepada umat Islam yang ada di sini. Nah, lalu mungkin kita juga ya dapat ya membahas ya bagaimana tentunya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan landasan bagi kita semuanya ya sebagai umat Islam untuk berinteraksi kepada non muslim ya atau masyarakat sekitar kita. Nah, sebut saja dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 dan juga ayat ke-9 Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, serta tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kalian berkawan dengan orang-orang yang memerangi kalian karena agama, mengusir kalian dari negeri kalian, serta membantu orang lain untuk mengusir kalian. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, setidaknya rekan-rekan sekalian, kita bisa mengambil beberapa hikmah dari ayat tersebut. Nah, tentu saja dua hal itu adalah bagaimana kita berbuat adil dan juga berbuat baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berlaku adil sebagaimana ia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, adil adalah hendaknya kita semua memberikan hak kepada pemiliknya tanpa mengurangi. Nah, sementara berbuat baik adalah memberi lebih dari apa yang menjadi hak kita sebagai bentuk kebaikan dari ya diri kita masing-masing. Nah, adil ini sendiri adalah mengambil ya hak kita dan juga tidak lebih. Nah, sementara tadi berbuat baik adalah mengalah sedikit dari hak yang kita miliki. Nah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwah ini ya tentu saja kita perlu ketahui bahwa tugas kita adalah menyampaikan. Nah, masalah barangkali ya nantinya objek dakwah kita apakah menerima atau menolak dakwah kita, nah, tentu saja ini adalah ya hak dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam takdirnya. Nah, kita juga bisa melihat mungkin dan juga mengingat satu kisah ya suatu ketika saat serah terima Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam, Umar bin Khattab bertemu dengan seorang wanita tua, ya seorang nenek yang betul-betul sudah lanjut usia. Ya Umar ya menceritakan tentang Islam, ya mengajak sang nenek memeluk agama Islam ya dan bertobat di akhir hayatnya.
Dengan heran nenek tersebut kemudian bertanya kepada Khalifah Umar, "Hai Umar, apa untungnya engkau mengajakku masuk Islam? Saya ini sudah tua." Khalifah Umar pun menjawab, "Allahumma syhad, laqad balagtu." Ya Allah, saksikanlah, sungguh aku telah menyampaikan Islam. Ya, jadi bahkan Khalifah Umar pun juga hanya ingin menyampaikan Islam. Sebab itulah tugas kita sebagai Muslim, ya, menyampaikan Islam kepada semua orang. Nah, apakah nanti akan diterima atau tidak? Nah, itulah ya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang pun ya dan kita semua ya tidak dapat memaksa orang lain untuk mendapatkan hidayah. Nah, dan hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ya tidak bisa memaksa pamannya Abu Thalib untuk memeluk Islam. Padahal Abu Thalib adalah paman beliau yang sejak lama mengasuhnya. Nah, kita bisa lihat firman Allah ya, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki. Dan Ia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sebagai diaspora muslim ya yang berada di luar negeri ya, dan juga kita bisa mengambil kisah ya bagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya selama dakwahnya ke Persia dan juga Cina ya, sebaiknya kita sebagai muslim ya berupaya menjadi ya duta atau ambasador bagi Islam. Nah, sebagai duta bagi Islam ya kita bisa memberikan manfaat dan juga kebaikan kepada sekitar kita di mana kita tinggal. Nah, kemudian kita juga bisa berupaya menyelesaikan isu dan juga problematika yang terjadi pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas kita. Nah, sebagai diaspora kita juga ya sebaiknya menampakkan akhlak kita yang terbaik dan juga keramahan sebagai umat Islam. Nah, dan yang terakhir tentu saja ya, kita bisa melaksanakan upaya diplomasi dan menjaga hubungan kita ya sebagai umat Islam ya, salah satu representatifnya ya kepada ya orang-orang di sekitar kita, kepada non-muslim dan juga kepada masyarakat dimanapun kita berada. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari dakwah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan bagaimana Allah ya menetapkan landasan untuk berinteraksi kepada masyarakat ya di negeri minoritas muslim. Semoga bisa bermanfaat. Afwan bila taufiq hidayah wallahu wafiq illa qumit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.